Assalamualaikum Bu Nur Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah, sehat walafiat, Bu. Iya, lagi sibuk apa nih Bu Nur Laila dalam minggu ini? Kelihatannya Ya, dalam sibuk sekarang. minggu, dalam minggu ini lagi sibuk mempersiapkan anak-anak ikut lomba Festival Pai tingkat nasional dalam cabang lomba debat. Oh begitu. Ya. Baik Bu Nur Laila. Saya dengar nih besok Ibu akan melakukan coaching ya bersama rekan sejawat kita, Ibu Fitria Rosa. Benarkah Bu? Oh ya, benar sekali, Ibu. Kalau besok saya bersama Bu Ocha akan melakukan coaching terkait kelasnya. Baik, sebelum itu saya ingin bertanya kepada Ibu. Kita sudah tahu bahwasannya pada saat melakukan coaching itu ada 3 kompetensi. Yang pertama yaitu seperti mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memperdayakan coaching. Nah, di 3 kompetensi tersebut, mana yang akan Ibu amati besok, Bu, kira-kira? Rencana saya fokus pada pertanyaan berbobot, Bu Rika. Oh, pertanyaan berbobot. Baik, kira-kira di angka berapa nih Ibu sekarang kalau untuk kompetensi pertanyaan berbobotnya? Saya merasakan selama ini saya melakukan coaching ini baru di angka ketiga. Oh, angka ketiga. Nah, inginnya Ibu ada di angka berapa nih besok pada saat coaching? Tentunya di angka yang lebih tinggi dari saat sekarang. Iya. Nah, di angka 4 ya. Di angka 4 berarti itu Bu ya. Oke, baik. Iya. Semoga sukses ya Bu Nuraila dengan coachingnya besok. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sampai jumpa untuk kegiatan coaching kita besok. Baik Bu Nuraila, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur Laila. Waalaikumsalam Bu Ocha. Apa kabarnya? Silahkan duduk, Bu. Iya, kabar baik Alhamdulillah Bu Laila. Bu Laila gimana nih kabar ini? Sehat? Alhamdulillah Ibu, akhir-akhir ini agak sedikit sibuk nih mempersiapkan anak-anak lomba Festival Pai. Nggak apa-apa Bu, yang penting tetap semangat ya Bu ya. Ya. Apa keinginan Ibu untuk datang ke sini? Apakah ada sesuatu hal yang baru ya? Ada dong Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bu ya, karena Ibu telah meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu Laila, saya ingin sedikit curhat nih dan sharing sama Ibu. Saat ini saya kan mendapatkan tugas mengajar mapel biologi di kelas IPS. Nah, seperti yang kita tahu kan selama ini biologi hanya ada di kelas IPA. Jadi saya nggak pernah sekalipun mengajar di kelas IPS Bu. Kata Wakur, hal ini bertujuan untuk memenuhi beban mengajar saya agar jadi 24 jam. Jadi Bu, saya itu sudah mencoba mengajar kelas IPS selama 3 minggu ini. Tapi kok susah ya Bu ya, bikin murid itu lebih fokus, lebih semangat dengan materi yang saya berikan. Sangat berbeda sekali dengan kelas IPA Bu. Apa karena ini bukan mapel peminatan mereka ya Bu ya? Apa sebaiknya harus saya lakukan Ibu? Mapel yang Ibu ajarkan di IPS tersebut sama materinya dengan kelas IPA kan? Sama Bu, sama sekali, sama, semuanya sama. Tapi namanya berbeda. Kalau di IPS namanya lintas minat Bu. Tetap materinya sama dengan kelas IPA. Jadi, setelah Ibu mencoba mengajar di kelas IPS selama 3 minggu ini, ternyata murid Ibu kurang fokus bukan? Dan kurang bersemangat. Ya, begitu Bu yang saya rasakan. Apa strategi dan model pembelajaran yang saya gunakan tidak sesuai ya Bu ya dengan kelas IPS ya? Ya Ibu, selama ini rupanya strategi apa? Dan bagaimana yang sudah Ibu terapkan di kelas IPS tersebut? Saya sudah pernah mencoba ice breaking nih Bu, ice breaking di awal pembelajaran, ice breaking di pertengahan pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran. Tetapi tetap juga mereka tidak fokus Bu. Dan juga saya sudah
membuat materi itu jadi lebih ringkas, jadi lebih mudah, biar mereka lebih gampang memahaminya, tetapi masih juga tidak semangat. Nah, begitu, Bu. Kira-kira Ibu punya trik lain nggak untuk menghadapi siswa IPS Ibu ini agar lebih semangat lagi? Nah, ada satu nih Bu triknya, cuma saya agak ragu nih Bu, tapi menurut saya ini nih bisa lah membuat mereka lebih semangat dan lebih fokus nih Bu. Apa itu ya? Yang trik yang Nah, Ibu jadi jadi saat ini kan materi saya tentang jaringan tumbuhan. Nah, rencana saya ingin bawa murid IPS ini untuk melakukan praktikum di laboratorium biologi, mengamati jaringan tumbuhan secara langsung, Bu, melalui mikroskop. Saya rasa murid IPS akan lebih semangat nih, Bu, karena selama ini mereka kan nggak pernah masuk ke laboratorium biologi. Tetapi saya agak ragu, Bu, apakah mereka bisa tertib nggak ya, Bu, ya, di laboratorium nanti? Wah, ide Ibu begitu bagus sekali dan menarik. Saya sangat mendukung ide Ibu itu. Saya yakin murid IPS pasti akan lebih fokus dan lebih semangat belajar lagi di laboratorium. Kenapa? Ya, saya rasa mereka akan lebih tertib lagi ketika Ibu membuat komitmen di kelas. Bagaimana Ibu? Oh, begitu. Begitu ya, Bu ya. Jadi saya harus bikin kesepakatan juga ya, Bu ya, sebelum praktikum kayaknya, Bu ya. Ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan pertama kali sebelum melakukan aksi nyata di kelas besok? Kayaknya saya mempersiapkan modul dulu, mempersiapkan LKPD-nya, kemudian alat dan bahannya. Begitu, Bu, mungkin, Bu. Ya, bagus sekali tuh Bu Ocha. Kira-kira kapan Bu Ocha akan memulainya? Malam ini saya akan memulai membuat modul ajarnya sesuai dengan praktikum tadi. Kemudian saya akan membuat LKPD-nya juga, apa yang harus mereka lakukan nanti di laboratorium. Kemudian akan konfirmasi juga Bu ke laborannya, apakah saya bisa memasuki laboratorium bersama siswa pada minggu depan. Nah, seperti itu. Mantap Bu. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan untuk aksi nyata besok ini bisa sukses. Ya, kira-kira Ibu butuh bantuan apa ya untuk masalah ini? Mungkin saya butuh bantuan laboran aja nih Bu, biar beliau bisa mempersiapkan alat dan bahan yang ada di laboratorium, juga bisa mempersiapkan jadwal saya nih untuk masuk ke labor. Baik Ibu, semangat ya. Semoga Ibu sukses selalu. Saya tunggu cerita Ibu ketika nanti Ibu sudah membawa murid-murid IPS-nya ke laboratorium biologi. Kita ketemu lagi ya Bu, jadi nggak sabar juga nih untuk mendengar cerita berikutnya. Siap Bu, minggu depan setelah selesai di laboratorium biologi, saya akan hubungi Ibu ya. Ya, saya nggak sabar nih mau mendengar cerita Bu Ocha ya. Baiklah kalau begitu ya Bu Ocha, saya dukung sekali lagi ide brilian Ibu. Semoga sukses dan tetap semangat selalu ya Bu. Baik Bu Laila, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktu dan kesempatannya. Setelah sharing dengan Ibu, saya merasa lega dan tak sabar untuk melakukan aksi nyata di kelas IPS. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nur Laila, kita akan berbincang diskusi terlebih dahulu ya terkait pasca observasi yang saya amati tadi. Menurut Ibu, bagaimana keberhasilan tujuan dari coaching tadi, Bu? Alhamdulillah Bu Rika, saya menilai sudah 99% berhasil. Karena saya tadi telah menjadi pendengar yang aktif bagi Koci Bu Ocha, dan Kocinya telah menemukan solusi dalam permasalahannya. Sehingga rencana aksi akan segera dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Oh, luar biasa Bu ya. Jadi setelah coaching ini selesai, apakah Ibu berhasil berada di angka 4 sesuai dengan indikator yang menjadi tujuan coaching Ibu tadi? Alhamdulillah, rasanya saya telah berhasil mencapai di angka 4 Bu. Alhamdulillah sekali Bu ya. Kemudian dari proses coaching tadi, kompetensi apa lagi nih yang harus dikembangkan oleh coach tadi Bu? Kira-kira? Yang harus dikembangkan coach berikutnya menurut saya adalah kompetensi kepribadian. Agar lebih percaya diri dan berani mencoba sesuatu yang bisa dilakukan kepada murid yang baru.
agar nantinya tidak ragu-ragu lagi dalam mengambil keputusan dan bisa melanjutkan pembelajaran yang nyaman. Oh, baiklah kalau begitu ya, Bu Nurlaila. Terima kasih atas waktunya untuk melakukan proses coaching dan pasca observasi kita hari ini ya, Bu Nurlaila. Semoga Ibu Nurlaila sukses selalu dan sampai ketemu lagi ya, Bu, dengan coaching yang selanjutnya. Assalamualaikum, Bu Nurlaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ocha, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Nurlaila. Alhamdulillah baik Bu. Bu Nurlaila bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Ocha. Oh ya, besok pagi Ibu Ocha akan melakukan praktik kucing ya dengan model Tirta. Saya sebagai pengamat dan Ibu sebagai coachnya dan rekan sejawat kita Ibu Rika Sepriani Ya. sebagai coachnya. Baiklah Ibu, saya ingin bertanya nih terlebih dahulu. Di 3 kompetensi kucing seperti mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kucing. Nah, di 3 kompetensi tersebut, mana yang akan Ibu amati pada saat melakukan kucing besok? Mungkin saya akan mengamati di kompetensi mendengar aktif dan memberdayakan koci. Kira-kira Ibu berada di angka berapa nih ya sekarang untuk kompetensi itu? Kalau sekarang mungkin di angka 2 Bu. Untuk kedepannya, untuk besok kucing, Kedepannya tentu yang paling tinggi dong Bu. Oh iya, angka 4 ya. Ya, angka 4. Iya. Tepat sekali Bu. Iya. Baik Ibu, sukses ya Ibu untuk kucingnya besok ya. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian sampai jumpa besok ya Bu Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, Bu Ocha. Waalaikumsalam Bu Rika. Bu, maaf Bu, Ibu sedang berada di mana sekarang kalau boleh tahu? Sekarang saya sedang berada di sekolah nih. Oh, apakah bisa saya minta waktunya sebentar Bu untuk bertemu? Ada hal penting nih yang ingin saya diskusikan kepada Ibu. Iya, bisa sekali Bu Rika. Kebetulan ini murid saya sudah dijemput semua. Oke, bagaimana kalau kita bertemunya di sekolah saya aja Bu Rika? Saya tunggu ya Bu ya. Baik Bu, saya akan segera berangkat ya Bu sekarang. Baiklah Bu Ocha, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ibu Rika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rika. Sudah sampai ya? Iya. Oke, Bu Ocha, boleh saya masuk Bu? Boleh, silakan masuk Ya. Bu Rika. Ya, terima kasih Bu Ocha. Maaf ya Bu, Bu Rika mau ngajak ketemuan. Iya. Kelihatan dari raut wajahnya sepertinya Bu Rika sedang ada masalah atau sedang sedih nih ya. Ada apa nih Bu Rika nih? Begini Bu Ocha, sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu waktu Ibu. Oh, tidak apa-apa Bu Rika. Lanjutkan saja. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bu Ocha sudah meluangkan waktu untuk saya. Begini Bu Ocha, sebenarnya saya ingin bercerita dan ingin mencari solusi dalam menyelesaikan masalah dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu. Saya kok kesulitan ya Bu di dalam mengajar pada murid saya, terutama mengenalkan angka kepada murid saya, Bu. Saya tidak begitu antusias untuk mengenalkan angka, sehingga penilaian pada umumnya masih banyak belum tercapai, Bu Ocha. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana strategi yang sudah Ibu Rika lakukan dalam mengenalkan angka kepada murid Ibu?
Saya menggunakan lembar kerja sih, Bu. Menurut saya itu sudah menarik sih. Selain itu juga saya sudah mengajak anak bermain gerak dan lagu untuk mengenalkan angka kepada anak tersebut. Oh, begitu. Kira-kira bagaimana reaksi muridnya Bu Rika nih? Mereka sangat senang sepertinya Bu Ocha, bergembira karena belajar sambil bermain. Namun di dalam penilaiannya untuk capaian pembelajarannya masih banyak belum tercapai Bu Ocha. Maka dari itu saya jadi bingung nih, apakah strategi saya tadi itu salah ya Bu? Begini Bu Rika, coba Bu Rika ingat-ingat lagi tahun ajaran kemarin itu bagaimana keberhasilan anak di dalam pengenalan angka yang sudah Bu Rika lakukan. Sebagian besar berhasil sih Bu Ocha. Hmm. Nah, coba Ibu Rika ingat kembali apa yang Ibu lakukan sehingga bisa berhasil. Oh ya, saya baru ingat. Saya menggunakan media-media yang menarik sih, seperti media nyata, misalkan menghitung jumlah buah-buahan itu langsung dari buah-buahnya langsung, seperti membawa langsung buah kelengkeng. Kemudian selain itu mengenal angka dengan games edukatif melalui aplikasi dan menggunakan laptop. Luar biasa sih antusiasnya anak-anak Bu pada saat itu. Oh, pantasan ya murid kurang bersemangat karena media yang saya gunakan tidak menarik dan tidak kontekstual, apalagi menggunakan LKPD karena LKPD itu murid jadi kurang kreatif sih Bu Aca, dan merdeka belajar anak pun juga terhambat jadinya. Nah, itu dia Bu Rika. Jadi, kira-kira apa nih yang akan Bu Rika lakukan setelah mengingat masa lalu itu dan sudah menemukan solusinya? Iya ya, sebaiknya dan seharusnya saya melakukan praktik itu lagi Bu Ocha terkait pengenalan angka agar seluruh anak dan murid antusias mudah memahaminya. Saya pun juga punya ide nih Bu Ocha Apa itu Bu Rika? terkait pengenalan angka-angka ini. Saya akan membuat absensi di mana anak yang pertama duluan hadir akan mengisi absensinya dengan memulai nomor 1 dan seterusnya. Jadi dengan pembiasaan setiap hari dilakukan, maka pengenalan angka akan mudah dipahami oleh murid-murid saya. Sepertinya menarik itu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Rika. Semoga rencananya Bu Rika berjalan dengan lancar ya. Kira-kira kapan nih Bu Rika akan mulai rencana aksinya? Amin. Insya Allah secepatnya nih Bu. Minggu depan sudah saya praktekkan nih langsung di kelas saya. Baik, tetap semangat ya Bu Rika ya. Iya. Ya, sama-sama Bu Ocha. Oke, sama-sama juga Bu Rika. Semoga apa yang Bu Ibu rencanakan untuk kebutuhan murid akan terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya, amin ya Rabbul Alamin. Bu Ocha, saya mohon izin pulang dulu ya Bu, karena jam sudah menunjukkan pukul 12 nih. Dan saya mohon maaf kepada Bu Ocha telah mengganggu waktunya, dan saya juga terima kasih kepada Bu Ocha sudah menempatkan waktu untuk saya berdiskusi, dan Alhamdulillah saya menemukan solusinya. Baik Bu Ocha, Assalamualaikum. Ya Bu Rika, silahkan hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam. Iya. Tuh kalau nggak ada gangguan. Masya Allah, Bu Ocha dan Bu Rika atas kucingnya hari ini ya. Kesimpulan yang saya tangkap dari hasil kucing ini adalah permasalahan Bu Rika dalam mengenal angka kepada murid, sehingga mendapatkan solusi dengan cara menyediakan media-media yang sangat menarik seperti media nyata, kontekstual, dan berbasis digital, dengan bermain game sambil bermain. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan, tuntunlah anak sesuai dengan zamannya. Jadi, kita sebagai yang melakukan pembelajaran harus menggunakan pembelajaran yang menarik sesuai dengan zamannya di era digital sekarang ini, sehingga akan menyebabkan anak-anak antusias sebagai murid yang luar biasa dalam pembelajarannya. Kayak tadi nih, kalau
Bu Ocha, Ya, Bu Nur Laila. menurut Ibu, bagaimanakah keberhasilan tindak lanjut daripada tujuan kucing tadi? Alhamdulillah Bu, 99% berhasil Bu. Karena Koci, yaitu Bu Rika, telah menemukan solusi dalam permasalahannya. Sehingga rencana aksi akan segera dilakukan dalam bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang guru nih Bu. Kira-kira Bu Ocha, apa yang perlu kunci kembangkan terkait kompetensinya? Mungkin kompetensi pedagogik ya Bu ya, menurut saya nih, di mana Koci harus memahami karakteristik dari peserta didiknya, sehingga permasalahan tadi tidak terjadi kembali untuk berikutnya Bu. Oh, begitu Bu Ocha. Terima kasih atas waktu di dalam pasca observasinya ya. Sukses selalu ya Bu Ocha. Saya mohon maaf untuk undur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Laila, terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Ocha. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah Bu Ocha, kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Apakah Bu Rika minggu depan jadi pelaksanakan coaching? Insya Allah, coaching akan dilakukan besok pagi bersama Bu Nur Laila, Bu Ocha. Oke, untuk coaching besok, kira-kira kriteria penilaian apa yang akan Ibu kembangkan? Rencananya kriteria pendengaran aktif Bu Ocha. Oke, baik. Sebelum ini Ibu berada di posisi penilaian keberapa nih dalam penilaian aktif? Saya merasa masih dalam posisi penilaian level 2 nih Bu Ocha. Jadi rencananya besok mau masuk level berapa? Tentunya saya akan berusaha berada pada level 4 dong. Oke, luar biasa ya Bu ya. Saya yakin Ibu pasti mampu untuk melakukannya. Insya Allah Bu Ocha. Terima kasih ya Bu Ocha atas semangatnya. Oke, sama-sama Bu Rika, silakan. Ya, terima kasih. Lanjut, Koci. Assalamualaikum Bu Ocha. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Nur Laila. Silakan duduk Bu. Bagaimana kabarnya Bu Nur Laila? Alhamdulillah Bu Rika, sehat walafiat. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Adakah ide baru yang akan disampaikan untuk minggu ini, Bu Nur Laila? Ya benar Ibu. Sekarang nih sedang berkembang penggunaan Canva Ibu di dalam pembelajaran. Ya begitu menariknya Canva ini sehingga banyak guru yang penasaran Bu. Wah, saya pengen tahu juga nih bagaimana keunggulan Canva tersebut. Beberapa keunggulan Canva yang kita ketahui adalah pertama template-nya begitu menarik Ibu. Ya, sehingga kita tinggal pilih saja mau template seperti apa sesuai kebutuhan kita. Tentunya hal ini akan mempermudah kita sebagai seorang guru. Kita bisa membuat RPP, LKPD, video, komik, karikatur, ya, spanduk dan lain sebagainya. Bahkan tulisan juga bisa, Bu. Itulah, makanya saya menyarankan bagaimana kalau sekolah kita pada hari Senin depan melaksanakan IHT dengan Canva, Bu. Masya Allah, luar biasa ya Bu Nur Laila, ide yang sangat menarik. Oke, saya sangat setuju dengan ide Ibu. Apa saja nih yang perlu Ibu siapkan? Kira-kira? Yang perlu kita persiapkan diantaranya adalah tentunya laptop Ibu. Laptop dan sinyal internet. Kemudian
semua guru menyiapkan akun belajar.id-nya agar nanti bisa kita klaim Canva pendidikan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan fitur-fitur yang gratis, Ibu. Wah, mantap deh Ibu. Ya, jelas dong, Ibu. Semoga dengan kerjasama yang baik, para guru kita mempunyai inovasi yang perlu dikembangkan dalam pendidikan. Ya, inilah yang kita harapkan bersama. Insya Allah dengan bersama kita pasti bisa. Insya Allah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Demikian Ibu yang saya sampaikan kepada Ibu pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Naila. Sukses selalu ya Bu, tetap semangat. Iya, semangat. Oke, Bu Rika. Bagaimana nih menurut Ibu keberhasilan dari tujuan coaching tadi, Bu? Alhamdulillah Bu Ocha, berhasil karena saya telah menjadi pendengar aktif bagi Koci dan Koci menjadi semangat melakukan perencanaannya. Oke, jadi setelah coaching ini selesai, apakah Ibu berhasil berada di angka 4 sesuai dengan indikator yang sudah menjadi tujuan Ibu? Alhamdulillah rasanya saya telah berhasil menjadi mencapai level angka 4 tersebut Ibu. Oke, alhamdulillah baik sekali ya Bu Rika ya. Jadi dari proses coaching tadi, kompetensi apa lagi nih yang harus dikembangkan oleh coach ini Bu Rika? Yang harus dikembangkan Koci berikutnya menurut saya kompetensi profesionalnya Bu Ocha agar dalam melakukan kegiatannya bisa sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan dan sukses. Baiklah kalau begitu Bu Rika, terima kasih atas waktunya untuk melakukan proses coaching dan pasca observasi kita hari ini. Semoga Bu Rika sukses selalu dan sampai ketemu lagi ya Bu Rika ya. Assalamualaikum. Baik Bu Ocha, terima kasih juga Bu Ocha atas waktunya dan saya ucapkan Assalamualaikum juga. Ya. Ya.